seru kalau profilnya dibaca dan teman-teman cari tahu tentang Pak Patrick gimana journey-nya. Menurut saya melihat bahwa sebenarnya kita bisa survive dan sukses dimanapun Ya. gitu, sesuai dengan topik kita pada hari ini. Bagaimana kita sebagai individu Pak bisa menjadi memiliki ownership dimanapun, ibaratnya kapal yang kita pakai untuk eh, mengarungi Ya. samudra gitulah ya Pak Ya. ibaratnya. Jadi penting sekali teman-teman, bahkan kalau teman-teman nanti sempat juga menggoogling bagaimana waktu Federal Oil akhirnya dikomandoi oleh Pak Patrick, itu sebelum dengan Exxon apa sesudah Pak? Sebelum. Sebelum ya. Sebelum. Sehingga akhirnya Exxon juga ikut dalam proses itu dan terus berkembang sampai sekarang jadi di Electum. Ya. Bahkan secara bisnis dan apa namanya activity-nya beda-beda ya Ya. Pak. Ya. Jadi itulah kenapa kami berharap sih Bapak bisa sharing bersama kita bahwa sebenarnya background-nya bisa apapun, lama kerja bisa berapa tahun atau bisa panjang bisa pendek. Ya. Kita juga ditempatin dimanapun bisa jadi eh, berbeda, Ya. tapi ternyata kontribusi bisa maksimal karena kita sebagai bagian dari organisasi ada ownership gitu ya Ya. Pak. Betul. Oke, Pak, kalau masuk ke dalam pembahasan pertanyaan pertama sih sebenarnya eh, boleh nggak kita flashback ke karir Bapak Ya. ketika masih diberikan tanggung jawab. Bahkan saya dapat artikel mengenai di Metrodata Bapak menjadi manajer termuda gitu ya Pak. Nah, apa sih Komplit Pak? juga nih Iya. kayaknya nge-googling. Ya. Itu kan menurut saya sih ya dalam kesempatan-kesempatan itu tentu ketika kita dipercaya tanggung jawab, maka sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan Ya. sebagai individu sehingga organisasi yang awalnya melihat resume gitu lama-lama akhirnya percaya karena melihat hasil kerja dan kita sebagai orang yang dikasih tanggung jawab tuh bisa 100% berkontribusi. Ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih udah meluangkan waktu googling cukup komplit. Mungkin saya sambil tadi Anda cerita, jadi saya juga langsung flashback kan ke belakang sebenarnya kenapa gitu dan berkaitan dengan pertanyaannya tadi gitu. Jadi mungkin yang paling penting sih kalau saya sharing ya sebenarnya ketika kita mengalaminya sebenarnya kita nggak nyadar gitu. Kalau pernah baca bukunya Steve Jobs gitu ada yang namanya connecting two dots ya. Jadi kalau kita sedang mengalami kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita sebel, kadang-kadang kita frustasi. Tapi ketika kita sudah melewati sebuah poin, kita melihat ke belakang baru kita bisa menghubungkan dua titik itu kan. Jadi ada hikmahnya. Oh, ternyata tuh dulu tuh ini itu. Nah, kalau saya memakai analogi itu gitu. Sebenarnya yang paling penting buat kita sebagai individu adalah pertama mengetahui kita itu maunya apa. Kita itu punya talenta atau punya minat kemana. Disitulah kita harus fokus, disitulah kita harus own our destiny gitu ya. Ketika saya di GE, CEO-nya GE saat itu Jack Welch pernah nulis buku gitu. Bukunya lumayan tebal, judulnya itu cukup apa namanya cukup provoking lah gitu, untuk kita baca dan kita ambil intisarinya gitu. Judulnya itu Control Your Destiny or Someone Else Will. Oke. Ya. Nah, kalau saya refleksi lagi, to control your destiny you have to know yourself gitu loh. Awalnya kan itu dulu gitu. Kalau kita nggak tahu, maksudnya kalau kita galau terus ya repot juga ya gitu. Ya, secara perkembangan jiwa dan mental kita harus ya ketika kita sudah berkarya, sudah menjalani sebuah profesi, kita tahu oh ini cocok apa nggak cocok. Kalau nggak cocok, tadi itu kan kapalnya kita belokin ya tapi kita yang belokin. Ya, jadi disitulah ownership itu
terjadi di situ. Jadi kita dalam mengembangkan karir kita harus kita sendiri yang nah, kadang-kadang kita kalau ketika kita masih mungkin masih junior, masih baru lepas trainee, kita nggak tahu, di situ kita mungkin perlu punya kayak mentor, kayak coach. Oke. Sehingga kita bisa sambil jalan, sambil berdiskusi, sambil mengetahui jati diri kita, talenta kita kemana, minat kita kemana dari coaching dan mentoring tersebut gitu. Kemudian ketika kita menjalaninya, tentunya kita harus ya aktif gitu. Misalnya diberi tugas tambahan oleh manajernya. Mungkin manajernya melihat ini sebenarnya anak ada potensi gitu kan. Terus saya kasih tambahan kerjaan. Saya mau lihat gitu. Kadang tuh kan orang harus dites juga stretch-nya sampai di mana gitu. Yeah. Sampai titik jenuhnya tuh di mana gitu. Karena kalau kita tidak push stretch itu, talenta kita mungkin nggak keluar semua gitu. Ya. Oke. Nah, sebagai individu yang kasarnya dites atau di stretch, kalau sikapnya males gue gini aja gitu. Iya. Dan you don't own your career gitu kan. Kita harus percaya bahwa memang itu yang dilihat oleh perusahaan, saya mungkin mampu gitu untuk kesana gitu. Yeah. Kan. Ya coba aja dulu gitu. Sambil kita terus menjalani, nanti di satu titik ketika melihat ke belakang, itu toh gunanya saya dites ke sana. Itu mungkin Oke, gila. Man, this is your komisaris ya. Tell the story ya. Jadi Pak, thank you. Saya sendiri aja kayak coba ngerangkum dan melihat ada 4 poin nih. Yeah. Yang menurut saya kita bisa ambil, dan ini Pak Patrick based on experience. So ini nggak kaleng-kaleng. Maksudnya ya dia ngalamin sendiri gitu. Jadi menurut saya yang pertama, ketika bilangnya namanya active ownership, then ownershipnya start with us gitu ya Pak, by yourself gitu ya Pak. Jadi kalau mau punya karir bagus, ya kita dulu milikin diri kita, tahu maunya apa, kemudian jangan sampai orang lain kontrol our destiny, gitu. Terus lihat ya, yang kedua, Pak Patrick bilang bahwa setiap tanggung jawab baru, kalau bilangnya gue lagi, ini mah kerjaannya doang, gajinya nggak naik, ntar yang promosi orang lain. Kalau mikirnya gitu terus, gitu ya Pak, berarti kita nggak milikin diri kita. Betul. Kita melimit diri kita. Membatasi diri, dan kita membiarkan orang lain yang kontrol. Betul. Path kita jadi tetap di situ atau jadi kemana-mana. Persis. Terus ya, ketika at the end, kalau misalnya akhirnya kita udah nentuin apa yang kita mau, kita ownership terhadap diri kita, terus akhirnya organisasi kita challenge, terus setiap tahun berubah, dan akhirnya yang ditunjuk teman-teman lagi, tuh dia kerjanya enak-enak banget. Kayaknya gua mulu yang capek, yang suruh bikin report, bikin presentasi. Men, itu kan opportunity gitu ya Pak. Yang datang, kemudian kita responnya gimana? Ownership nggak itu, atau ya let people, let others do gitu ya Pak. Ya udah, berarti kita yang kasih orang lain untuk maju. Persis. Dan ketika sampai pada titik yang kayak tadi Pak Patrick, keren banget. Ketika kita udah tahu kita mau kemana, and then waktu kita harus belokin kapal, itu yang belokin kita. Iya. Nggak gini, kenapa kamu keluar? Saya nggak cocok sama atasan. Wow, gitu ya. Itu berarti kan kita belok gara-gara orang lain ya Pak, bukan gara-gara kita. Betul. Jadi ini baru nih, ini berapa menit? 10 menit. Jadi kayaknya menurut saya setiap individu maka dimulai dengan dia ownership terhadap diri dia, sebelum dia ownership terhadap pekerjaan dan karirnya. Kemudian setiap kesempatan yang datang dan muncul ke teman-teman, maka sebenarnya bukan besar kecil pekerjaannya. Bahkan ketika pekerjaan kecil tapi kita ownership, kita bisa bikin over expectation gitu kan ya Pak. Karena kita bilang ini nggak bisa, dan ini dikasih ke gua nggak mau main-main selesaiinnya, karena ini punya gua, gitu ya Pak. Sehingga resultnya adalah result seperti yang kita mau, bahkan syukur-syukur ekspektasinya di atas dari
organisasi. Oke, ya. Sip, Pak. Lanjut nih. Tapi kan nggak sama kayak tel ya, Pak. Ya. Maksudnya kayak enak Pak Patrick udah di situ ngomongnya gitu. Atau misalnya ya si Fauzan ngomong di podcast, tapi pada prakteknya challenge dari atasan, sikut-sikutan dari peers, bahkan yang senior ternyata punya influence ke yang lain. Udahlah lu paling disuruh-suruh capek. Itu kan ya Pak, kadang dihadapi. Bahkan mental breakdown kalau bahasa anak sekarang jadi banyak, bukan hanya dari peers, bahkan kadang atasan, jadi membuat kita down karena nggak paham dengan kondisi kita yang udah struggling, and family gitu. Sometimes kayak kamu pulang malam mulu nggak mikirin keluarga, maksudnya itu ya, ini kan happens gitu. Gimana sih Pak kita bisa menyesuaikan, karena kan kadang ya harus dihadapi gitu ya Pak, nggak bisa dihindari. Saya ambil analogi lah ya, misalnya olahraga. Ya, olahraga bisa aja saya tadi juga lagi perjalanan sini lagi nonton basket. Game ke-7. Heat dan Boston. Dan Boston gitu. Kalau kita ambil sport ya, di situ ada pemain yang bagus, ada pemain yang istilahnya supporting, tapi dia kan bermain sebagai satu tim, ada starnya. Tapi sebenarnya ada orang yang kelihatan tuh coach. Ya. Nah, kita dalam perjalanan karir kita juga ada baiknya punya coach atau mentor gitu kan. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa kayak ada checkpoint gitu. Ya kalau pakai istilah anak-anak sekarang, bro, gue nih arahnya bener nggak sih? Bro, gue lagi stres banget nih. Kenapa lu stress down gitu kan? Dan itu ketika kita keluarkan. Gitu. Dan gini, kadang-kadang juga kenapa lu stres? Nggak tahu. Gitu. Ya susah gitu kalau kita tidak bisa mengartikulasikan juga apa yang kita rasakan. Gimana orang lain bisa bantu gitu. Boro-boro coach gitu, apalagi kalau manajernya nggak tahu, lo kenapa emang ya, atau lah pokoknya gue nggak mau gitu, lagi jutek gitu. Jadi lah ya kan harus bisa diurai dong gitu kan, kalau benang kusut kita urai lah gitu. Oh ternyata emang overload, oke bro, lo kerjain yang ini aja dulu. Jadi jangan sungkan juga untuk bicara dengan manajernya. Syukur-syukur kalau manajernya itu juga adalah mentornya gitu ya. Kalau mentor yang informal tentunya. Kalau di beberapa organisasi ada sistem mentoring gitu ya. Dulu di MPM juga ada tuh waktu, jadi setiap manajemen trainee ada mentornya. Oh iya, kan? Iya betul Pak. Itu di awal karir gitu. Kemudian ketika Federal diambil alih oleh ExxonMobil, cukup menarik gitu. Justru di level senior eksekutifnya disewain sama perusahaan mentor, coach lah, sebenarnya lebih ke coach, executive coach namanya. Nah di situ ketika kita bisa bertukar pikiran dengan coach tersebut, kadang kan gini, karena kita ada di fieldnya gitu, kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat big picture gitu. Nah, ketika ada orang lain yang bisa mengurai big picture-nya itu apa, kita jadi jelas lagi gitu. Ya, jadi even pilot aja dalam mengendalikan pesawat masih perlu guidance dari control tower ketika dia mau landing kan. Jadi jangan malu kok mesti istilahnya dengerin orang juga ya. Enggak, itu justru memberi sense of direction. Dan di situ kita checkpoint gitu diri kita sendiri, direction ini sesuai nggak? Balik lagi kita yang tadi kan, benar nggak? Emang saya maunya ke sana gitu. Kalau nggak ya diskusi sama mentor atau sama manajernya. Saya directionnya kayaknya nggak ke situ deh Pak. Diskusi secara dewasa, bukan karena saya nggak mau ngerjain Pak. Itulah ya. Jadi lebih kembali kepada ada alasannya saya nggak mau ngerjain ini karena apa? Karena apa gitu? Oh karena saya mendesain path saya mau ke sana Pak. Ya, karena saya pikir talenta saya ke sana. Sehingga mari kita diskusiin gitu, apakah
penugasan-penugasan ini akan membantu saya mencapai target saya. Again, prosesnya itu kan jadi milik kita, gitu ya. Oke. Kita dibantu orang, Ya, ya. kita diberi beban oleh orang supaya kita jadi lebih kuat, tapi kita yang nentuin arahnya kemana. Kadang-kadang, dan kalau di-summary-in, kadang-kadang kita perlu ada checkpoint, arahnya ini benar apa enggak, ya dengan ngobrol lah dengan coach atau dengan mentor. Oke. Ya. Oke. Pak, thank you. Ini menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ceritanya. Iya. Tapi gini, teman-teman, saya mau bantuin lagi kita ngeresum beberapa poin. Karena harusnya sejamnya bisa daging semua kalau bahasa anak-anak podcast. Jadi yang pertama nih, kita nggak akan bisa sukses dengan diri sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Dan yang paling pertama, kita harus mampu menerjemahkan bantuan apa yang diperlukan gitu ya Pak. Tadi cerita gitu, ketika kita tidak dalam kondisi ideal, orang sekitar kita tuh tahu, misalnya kita diem aja, kita misalnya datangnya telat atau begitu datang bahasa tubuhnya nggak, kan itu gesture kelihatan ya Pak. Persis. And then ketika ditanya, lu kenapa gitu, itu sebenarnya orang yang datang dengan bantuan, bukan gini anjir kepo banget sih, misalnya gitu ya Pak, anak muda nih, enggak gua nggak apa-apa, udahlah jangan ganggu gua, tunggu dulu deh, jangan ajak gua ngomong dulu, justru jangan malah menutup diri, gitu kan ya Pak. Betul. Itu dari sisi kita yang menjalani, means bahwa kita semua butuh bantuan orang kok, jadi nggak usah malu, Nggak usah malu. kayak ngerasa bahwa ini kan gue yang dikasih tanggung jawab, jadi gue harus gue yang selesaiin. Iya, ini yang menarik Pak Patrick bilang, the process is owned by you, Ya. gitu. Kontrol juga by you. Makanya yang pertama, ketika mengalami hambatan, mengalami situasi yang kita kayaknya nggak bagus, kita yang minta bantuan orang, kita yang nanya ke mentor atau senior kita atau atasan kita gitu ya Pak. Jangan nunggu dipanggil. Gini deh, sini, menurut lu kenapa sih? Gue lihat lu 3 hari. Kalau kayak gitu, kita nggak aktif ownership, karena akhirnya kita dikasih caranya, bukan kita yang cari cara terbaiknya menurut kita, gitu kan ya Pak? Betul. Terus yang saya dapat juga nih, ternyata untuk teman-teman manajer ke bawah penting ya Pak. Artinya maksudnya karena tim kita bukan AI, bukan mesin. Dan sometimes you have check your team gitu ya Pak. Benar. Jadi ini nggak masuk ceritanya Pak Patrick, karena Pak Patrick as a doers-nya pada waktu itu. Tapi saya lihat nih ternyata penting loh gitu. Nih gini, lah Pak, anak gua tim saya cuman mekanik, atau misalnya tim saya cuman admin atau operationnya cuman Excel. Hey, sorry ya gitu, maksud CEO gitu. Itu aja butuh. Jadi selama tim kita itu masih manusia, bukan mesin printer gitu, pasti butuh check and balance ya Pak secara komunikasi. Oke, lo ada hambatan apa? Boleh nggak ceritanya bukan kerjaan aja, lo mau cerita misalnya ternyata masalah pribadi atau masalah keluarga. Sometimes problemnya di situ, tapi impactnya ke kantor gitu kan ya Pak. Jadi wah iya ya, ternyata menyadarkan nih teman-teman manajer, sesi-sesi yang informal sangat pengaruh. Sangat. Jadi sedikit nambahin lah ya, dari pengalaman saya dan yang saya alami sendiri gitu. Saya sering sharing ke teman-teman gitu. Semakin Anda tinggi posisinya dalam sebuah organisasi, semakin Anda diberi tanggung jawab mengelola sebuah tim sebagai manajer, kayak general manager, bahkan direktur. Semakin tinggi Anda itu berarti porsi Anda sebagai HR manager tim Anda itu semakin besar. Nah, boleh kata namanya manager sales gitu. Bahwa gue kerjaannya cuma sales, salah. Gitu. Anda sebagai sales manager, mungkin at least 50% pekerjaan Anda adalah mengelola tim Anda. Manager namanya juga manage gitu. Sehingga kalau mengelola tim apa ya HRD-nya tim Anda lah gitu, ya kan, informally atau formally. Oke. Kita sebagai manajer tiap
6 bulan mesti melakukan checkpoint dan Ya. performance review gitu. Kalau Anda tidak sebagai manajer tidak mengetahui tim Anda, itu prosesnya bakal bias juga gitu kan. Ya. Ya, jadi sebagai manajer tolong gitu. Kalau ini bukan mau bahwa ini harus diadopsi oleh orang lain, tapi kalau saya penganut management by walking around. Jadi kalau sekalian juga untuk kesehatan juga. Jadi kalau misalnya duduk meeting, saya nggak pernah tahan tuh duduk meeting lama-lama gitu. Jadi 50 menit, sejam gitu saya pasti berdiri bilang gue mau ke WC. Padahal enggak juga gitu. Kadang-kadang ya cuman satu putaran kantor saya jalanin, kemudian bro gimana gitu. Sambil negor-negor orang Ya. gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang baru punya anak, misalnya aja timnya ada baru punya, gadang lo semalam gitu. Itu sapaan-sapaan seperti itu menurut hemat saya penting untuk menyentuh yaitu tadi yang non formal, jalur non formalnya gitu. Ya. Nih, masukkan lagi nih, people manager ya. As manager gitu, you are also HR manager ya Pak, karena tim, karena kita di bawah kita ada orang. Jadi penting banget, agak sulit dan agak lucu ketika punya tim, terus kerjaan kita, gue lagi bikin report nih, ntar gue udah ajak meeting manajemen nih ya, sibuk aja dengan itunya, people-nya nggak di touch gitu, justru ruginya double. Betul. Dia nggak dapat performa timnya, dia juga akhirnya fail as a leader gitu ya Pak. Nah, terus yang terakhir banget, ini yang penting juga, cari mentor yang positif, bro. Kalau nyari mentor yang udah lu mending resign aja. ya, lu salah circle berarti ya, lu salah circle. Jadi penting juga ya Pak ternyata gitu, maksudnya. Kalau lucu masih kerja di sini, tapi kerjaannya ngejelek-jelekin organisasi ini gitu ya Pak. Itu aneh ya kan. Aneh. Jadi hati-hati juga. Penting kita punya mentor, oke lah kalau nggak sampai akhirnya atasan kita belum menjadi mentor gitu, mungkin peers atau bahkan manajer di tempat lain yang juga bisa kita lihat, oh ini orang bagus banget ya, sah-sah aja kok, kita tukar pikiran ya Pak. Nah tapi hati-hati ketika circle-nya kayak tadi, dia cari temen terus kerjaannya temen, emang gitu, gue emang gak suka tuh sama bos lu tuh gitu, dia jelekin. Terus yang kedua, udah kalau gue sih jadi lu gue resign sih gitu, tapi dia nggak resign. Itu kan juga jadi sesuatu yang, tapi banyak Pak, ada makhluk itu ternyata hampir di semua kantor gitu. Itu namanya SMS bos. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang melihat orang susah gitu ya. Oke, Pak. Nah, saya mau ajak yang Bapak as a leadernya. At that time waktu Bapak misalnya kasih opportunity ke tim, padahal dia baru, atau misalnya dia orang lama tapi kita mau kasih sesuatu yang belum pernah dia kerjain gitu. Boleh sharing nggak sih Pak, gimana sih menumbuhkan active ownership kepada tim? Karena kan oke, kita udah nyontohin, tapi kadang begitu kita mau coba itu ke tim kita, gimana sih menggroomnya gitu? Begini, pertama kali kalau kita mau memberikan penugasan baru itu untuk tim atau untuk individu, sebagai atasan, sebagai pimpinan, tentunya kita harus mengetahui talenta anak tersebut atau individu tersebut mampu nggak gitu. Kalau istilah jalanannya, lu suruh ikan naik pohon sampai kapan juga nggak bisa. Suruh burung berenang nangkap ikan, ya nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus tahu, nah itu lagi balik lagi tadi sebagai HR manager timnya kan, mesti kita tahu dong kemampuan si A ini ikan, ya udah taruh di kolam. Kalau mau taruh ke kolam yang lebih gede, kumpulin sama ikan yang lebih gede, bisa nggak dia hidup dengan ikan yang lebih gede gitu kan? Kalau di pepatah ini dari orang-orang tua dulu ya, yang terutama yang keturunan Tionghoa, anak anjing ditaruh di kandang singa, kelakuannya gedenya kayak singa, si anjing itu. Sebaliknya anak singa lu taruh di kandang kambing, kelakuannya kayak kambing, ya kan? Sehingga
kalau kita mau groom seseorang yang kita anggap bertalenta baik, kita harus tahu talentanya apa gitu. Kalau di dalam kehidupan profesional, misalnya, ini orang kayaknya jago nih, personal touch-nya bagus, relationship, mungkin cocok jadi orang sales atau business development. Jangan suruh jadi orang R&D gitu. Ya kan? Researchnya di belakang Di meja belakang aja. meja gitu. Itu namanya kita sebagai pimpinan kita yang menempatkan talenta itu pada jalur yang memang menurut hemat kita cocok buat dia. Oke. Dan juga jangan ujuk-ujuk kasih, bro besok penugasannya ini ya. Gitu. Diskusi dulu lah gitu. Oke. Misalnya nih, menurut saya Fauzan kamu cocok nih jadi penyiar gitu kan. Ya. Kamu kita ada program baru nih podcast. Kamu mau nggak jadi itunya? Gitu kan. Ya. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba Kerjain. besok tuh jadi host podcast gitu. Saya belum pernah Pak ngomong di depan mic gitu misalnya gitu kan. Itu juga komunikasi, artinya komunikasi antara atasan bawahan. Gitu. Ya. Bawahannya sebagai individunya tadi ya juga bisa bilang benar, Bapak kayaknya benar. Oke. Dan ini sesuai dengan Ya. minat saya gitu. Saya jalanin Pak. Jadi sebagai bawahan itu tadi aktif ownership lagi kan. Ya. Ketika diberi kesempatan jangan terus hitung-hitungan gaji naik nggak Pak gitu. Kesempatannya ambil dulu. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Ketika Anda bilang nggak deh, saya nggak gitu. Ya udah. Oke. Berarti ini kesempatan loh. Nggak apa-apa Pak, saya di sini aja. Saya cukup happy dengan. Ya udah, berarti Anda menutup atau melimit diri Anda sendiri, pengembangan diri Anda sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, jadi makanya emang dinamika antara atasan bawahan ini memainkan peranan penting, tetapi sebagai individu yang mau dikembangkan kita yang own, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Ini mulai dari yang terakhir ya. Sebagai individu yang dikembangkan ya, kita yang own ya. We own our destiny tadi bilangnya gitu. Yeah. Kalau destiny it start your journey gitu kan ya Pak. Yeah. Then it's start from your choice gitu ya Pak. And then opportunity kan terus silih berganti gitu. Dan ketika kesempatannya baik itu dikasih atau kita cari, maka ketika own ya kita yang punya kekuasaan penuh menentukan hasilnya, prosesnya, pengorbanannya gitu. Ini bahkan kalau tadi ceritanya bahkan gini ya, ketika teman-teman jadi people manager maka you also own your team. Gitu kan ya Pak, bukan cuma kayak ya dia kalau gua suruh pasti dikerjain. Oh sorry, itu lu on your task. Tapi ketika you're on your team, dia bisa cerita, dia bisa terbuka. Ketika dia bilang nggak gitu Pak, dia nggak ada beban gitu ya Pak, karena kayak wah ini kalau gua tolak pasti si bos marah nih. Berarti lu belum on your team bro gitu. Jadi penting banget bahkan. Tapi sering nih yang sering banget. Tapi kan kalau gue cowok sama cowok kayak cengeng banget kalau ada cowok yang curhat-curhat gitu. Nah ini sering banget Pak, people manager cowok kayak gitu. Ke cewek dia bisa nih di groom, udah kamu coba dulu, ntar saya bantuin. Tapi kalau cowok, masa lu gitu aja nggak bisa? Itu modus kali nggak? Aduh nggak tahu juga ya Pak. Tapi sering jadi, yang sering saya lihat adalah bilang gini, gua dulu waktu seumuran lo ya. Ini mah belum apa-apa. Itu gitu ya Pak. Jadi kayak akhirnya atasannya gini. Timnya jadi gini. Udah deh, gua nggak usah cerita sama bos gua. Ya memang nggak ada situasi yang ideal gitu ya. Mungkin dari 10 manajer yang 2 asik, yang 8 nggak asik gitu misalnya gitu kan. Tapi sekali lagi gitu bahwa ketika you own your task dan Anda membuktikan dikasih apa aja bisa gitu kan, bahkan you deliver more gitu. Itu kalau memang si manajernya ini manajer yang normal dan wajar, ya dia akan bisa menilai secara objektif bahwa deliverynya baik gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses, nggak ada yang ideal kok. Oke.
kalau dibilang life is tough, ya deal with it gitu loh, Iya, ya iya. kan. Tetapi ketika kita tahu life is tough, tapi terus kita direction kita jadi ngaco, nah itu salah Anda. Oh, oke. Life is tough, tapi saya tetap harus ke Bogor. Hujan badai, tapi saya harus ke Bogor. Mungkin agak agak delay lah ya. Ya, Saya ngadem dulu bentar. Hujan berhenti saya jalan lagi ke Bogor. Jangan jadi ke mana namanya? Jangan jadi ke Cirebon ya, gitu loh. oke, oke. Itu jadi emang ya situasi memang begitu. Nggak ada yang kalau ideal-ideal terus namanya sinetron kali. Iya, iya benar. Iya. Drama Korea Pak yang Iya. lebih kelihatan. Tapi oke, teman-teman, menarik banget. Bahkan Pak Patrick sekalipun pernah mendapatkan situasi yang nggak seperti yang diharapkan. Bahkan dari orang terdekat, misalnya atasan. Tapi ketika kita own the choice, and then we own the process, ya you will own your result gitu kan ya Pak. Jadi ownership itu bisa dikasih, bisa diambil, and then when you become active ownership, then you take Ya. gitu ya Pak. Iya. The choice, the process, and the result Iya. gitu. So you can compare gitu. Kalau lu tadi gitu, lu limit, gitu. Oh enggak deh Pak, misalnya gitu ya Pak, saya gitu mau jadi GM, tapi bukan GM di HR. Kalau mau jadi GM di misalnya di operation, oh enggak deh kalau Iya, operation iya, misalnya. iya. Itu kan berarti kita udah Udah melimit. limit ya kan gitu. Bahkan mungkin yang mau ngasih Anda GM apa tadi operation, Iya, ya. mestinya tahu oh ini kayaknya mampu nih Iya, gitu iya. kan. Coba ya tadi awal pembicaraan kita, coba gue stretch sampai sini gitu. Oh ternyata bisa. Coba lagi stretch sini, oh bisa. Ini sih materi direktur bro, bisa Iya, semua gitu kan. Ya. Tapi kalau cuman maunya di situ aja ya udah. Kolamnya segini ya nggak gede-gede juga ikannya gitu. Jadi artinya ya ketika orang atau kesempatan itu diberikan, apalagi organisasi, ya mereka udah ukur bahwa teman-teman tuh secara potensial itu bisa Bisa. gitu kan. Tinggal bener nggak itu Iya. terrealisasi dalam performa, ya kita Iya. own the process Iya. itu ya Pak. Ya misalnya gini, organisasi atau atasan gitu kan, secara kalau cara kerja MPM kan ada talent management, talent review segala Iya. macam. Nggak mungkin memberikan tugas supaya orang itu fail. Oke. Ya. Kalau orang itu fail dan itu ada domino efeknya, perusahaan yang rugi kan, Ya. ya kan? Sehingga target perusahaan juga nggak akan tercapai kan, gitu loh. Jadi percayalah pada proses itu gitu di perusahaan manapun sebenarnya. Oke. Ketika organisasi memberikan tugas, itu pasti udah dianggap mampu. Mungkin mesti belajar, mungkin mesti mengasah diri lebih lanjut lagi, mungkin mesti ada extra work, extra hour supaya bisa menguasai materi baru. Tapi nggak mungkin gagal. Karena kalau gagal artinya organisasinya yang salah. Oke. Iya dong, Oke. muter balik kan? Noted Pak. Iya. Ya, noted banget. Jadi ketika tugas datang berbeda dari misalnya gini, ini kerjaan mulu naik gaji enggak, kerjaan mulu naik promosi enggak. Gini, ketika itu disuruh dikerjain dan itu jadi onnya kita, itu nggak mungkin di set buat gagal. Iya, nggak mungkin. Itu pasti di set untuk berhasil. Untuk berhasil. Makanya kita yang ditunjuk. Iya, And then bener nggak itu berhasil, kita yang buktiin. persis. Oke, aduh noted banget, sorry Pak. Tapi saya berada banyak dalam situasi itu gitu. Jadi dituntut, aduh nggak pernah ngerjain ini tapi disuruh gini. Iya, Belum pernah ngelakuin itu tiba-tiba yang disuruh ini. Kenapa nggak orang lain aja? iya, Itu kan iya, iya. self taught yang menurut saya jadi akhirnya membuat kita jadi terbatas. Oke teman-teman, Pak ini ada pendengar yang bertanya ya Pak. Jadi ada tips nggak untuk mengatur emosi pribadi kita ketika tanggung jawab kerjaan tambahan kita tidak Merasa terbeban. merasa ya, tidak merasa terbeban duluan dan melihat itu sebagai good opportunity. Oh ini set the mindset nih kayaknya nih ya. Oke. Iya. Jadi terima kasih Mbak Anita Trisnawati pertanyaannya. Mungkin pertama ya harus positive thinking gitu kan. Ketika di tanggung jawab, oh ini seperti tadi gitu. Premisnya adalah bahwa perusahaan tidak mungkin memberi tugas bahwa kita untuk kita gagal. Untuk kita gagal, terus nanti performance evaluation yang dapat E,
2 kali terus gue disuruh keluar, kurang lebih seperti itu. Iya, Nggak mungkin lah. Eh, Sehingga ketika kita positive thinking, ya udah, istilahnya meditasi atau apalah gitu, bisa nih, gue bisa, udah jalanin aja gitu. Oke. Dan bisa ini kan, ngobrol lah sama teman dekat atau mentor tadi, coach tadi, saya mau dikasih tugas ini nih, menurut menurut lu bisa nggak ya gue ya gitu, gue belum pernah nih ngerjain ini gitu. Ya. Mungkin orang lain yang melihat potensi anda sendiri belum belum menyadari bahwa anda punya potensi itu gitu. Jalanin aja. Oke. Jalanin aja. Oke. Mungkin kalau sama yang ngasih tugas bisa ini lagi aktif apa namanya engagement kan. Bisa bilang oke, saya kerjain Pak. Ini saya disuruh ke Bogor. Misalnya nih saya disuruh ke Bogor. Pak ada checkpoint nggak ya Pak? Saya mesti lewat Parung misalnya. Nah di Parung tuh ntar ada apa ya Pak? Jadi Anda sendiri, jadi sebelum tugas itu terpenuhi, Anda tahu bahwa milestone itu milestone yang memang disepakati bersama juga gitu. Oke. Jadi nggak langsung kok gedeannya emang mungkin sulit gitu ya. Betul. Dipecah-pecah aja gitu tugasnya itu, minta tolong sama manajernya, bisa nggak dipecah-pecah, ada milestone, ada checkpoint sehingga saya bisa tahu saya ini bisa apa enggak. Oke. That means you own your process kan. Ya. Gitu. Ya. Oke, Anita, jadi ada dua. Yang pertama afirmasi dulu. Oke, kalau orang lain mikir bisa berarti saya juga bisa. Kemudian yang kedua tadi, ketika melihat sesuatu yang besar belum pernah kita lakukan, kayaknya nggak mungkin, dan separate to pieces gitu ya. Jadi kita akhirnya mampunya 2 langkah dulu, kemudian 3 langkah dan seterusnya. Teman-teman, saya buka kesempatan bertanya sama Pak Patrick ya. Ini nggak common, jarang waktunya. Jadi yang mau bertanya silakan, 3 penanya saya kasih kesempatan untuk bisa chat di Teams untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Patrick terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Silakan, kita sambil nunggu ya Pak. Ya. Oke. Nah, ketika kita melakukan tadi sebuah proses itu Pak, kita ownership gitu. And then seperti tadi Bapak bilang, life is tough gitu. Ya, some people are works, some people are failed gitu. Gimana sih Pak situasinya ketika kita mau diberikan kepercayaan, kemudian sorry bos gitu, I cannot make it gitu. Gimana sih Pak? Atau pernah nggak gitu dan membuat itu ya jadi akhirnya kita come up lagi dan mulai dalam situasi yang setelah gagal gitu. Oh, kalau gagal pernah, tapi kalau menolak itu enggak gitu. Oke. Jadi saya kerjain aja dulu gitu. Ketika kurang baik resultnya, ya kita review aja gitu. Apa yang menyebabkan hasilnya kurang baik. Yeah. Jadi, gagal itu kan ya itulah peribahasa, gagal itu kan sebenarnya obat untuk sukses. Iya, gitu. sukses yang tertunda gitu ya Pak. Sukses yang tertunda. Jadi ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Gagal, jatuhnya sendiri normal, tapi yang nggak normal kalau terus udah jatuh terus ya udah ngendon di bawah gitu. Oke. Kan. Nggak bangkit lagi. Mencoba bangkit kembali, mereview, jalan lagi, coba lagi. Kerjaan saya yang sekarang nih, contohnya nih ya. Misalnya kita punya mandat untuk bikin motor baru, motor listrik. Kalau ditunggu sampai perfect, sempurna produknya, launchingnya bakal mungkin 2 tahun lagi. Sementara dari pemegang saham kan bilang harus launching di sini. Ya udah kita penggal-penggal, kita jalanin, ada salah kita benerin, iterasi aja gitu terus gitu. Oke. Yang bisa menggagalkan launching dari produk itu adalah kalau itu menyangkut masalah safety. Selama itu masalahnya estetik, miring dikit, apa sedikit, jalanin aja gitu. Oke. Itu mencoba memecah-mecah tadi ya, masalah yang gede menjadi kecil-kecil, jalanin, continuous improvement, itu juga salah satu kredonya MPM, terus dijalanin aja gitu. Oke. Gini, teman-teman, nih maaf lahir batin ya. Ini waktu juga yang akhirnya membuat diskusi ini terpisah.
Tapi kesempatannya masih terus berjalan ya teman-teman, dalam berbagai kesempatan bisa juga pasti Pak Patrick akan banyak hadir juga dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya. Banyak banget hal-hal yang kami dapat. Terima kasih Pak sharingnya, dan menarik banget karena based on experience. Jadi sebenarnya ya Pak Patrick juga pernah ada di posisi kita gitu. Start from the bottom gitu ya, dari bawah kemudian meniti karir. Tapi yang paling penting bahwa setiap proses yang dimiliki Pak Patrick adalah Pak Patrick own the choice, and then he doing the own process gitu. Jadi milikin prosesnya, kita yang nentuin. Kemudian ya barulah akhirnya the result Ya. by own gitu. Kemudian akhirnya the destiny Ya. gitu. Ya. Jadi Proses. sangat banyak banget Pak gitu. Bahkan saya sendiri ketika di sini gitu baru join, dan banyak hal-hal yang menurut saya kenapa jadi disuruh ini ya, kan gue nggak pernah gitu ya Pak. Jadi memang jadi nggak tahu apa karena memang kita besar bukan dalam posisi yang ayo kamu bisa gitu. Jadi selalu hal-hal baru selalu pertama responnya adalah kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi ini penting banget ya, kita tuh bisa gagal, tapi kita tuh nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Karena begitu kita membatasi diri, maka kesempatannya udah itu akan buat orang lain, gitu ya Pak. Betul. Nah dalam situasi kita Pak, terutama spesifik secara lokal gitu ya, MPM Ren akan banyak kan Pak sesuatu yang baru, sesuatu yang berkembang dari sekarang. Bahkan saya melihat bahwa sebenarnya untuk bisa berkembang kita di satu organisasi aja cukup kok, selama organisasinya juga tumbuh gitu kan. Apa sih Pak yang bisa disampaikan buat teman-teman MPM Ren nih ketika banyak situasi yang mungkin kedepannya akan berubah di MPM Ren? Mungkin bisnis MPM Ren ini bisnis yang akan ada terus menurut hemat saya. Banyak perusahaan justru tidak mau menumpuk aset gitu kan, nggak mau fix asetnya gede tapi OPEX nggak apa-apa gitu kan, sehingga ya kalau dalam hal transportasi jadi ke rental. Kemudian yang kalau kita lihat, kalau ingin ada unsur-unsur kekinian lah atau trennya dengan ESG ya, environmental dan social, itu ya mungkin mulai memikirkan dengan electric vehicle misalnya, sehingga mengurangi carbon footprint. Gimana caranya, bagaimana membedakan mobil yang tradisional dan konvensional dengan mobil yang EV, apa value proposition. Itu sebuah terobosan-terobosan yang mungkin bisa dipikirkan ke depannya sih menurut hemat saya. Ini blue ocean. Oke. Ya. Sementara untuk base-nya, untuk bread and butter-nya itu harus dijaga gitu. Jadi untuk kedepannya seperti itu sih. Oke. Nah teman-teman ya, baik secara bisnis sudah pasti bahwa MPM Ren itu pilihannya cuma tumbuh. Kenapa? Karena tadi bread and butter-nya kita sudah sustain, secara demand juga trennya bahwa organisasi tidak mau memperbanyak fixed asset, maka itu akan jadi OPEX, sehingga market kita akan selalu ada. Cuma pilihannya adalah kita harus masuk ke blue ocean yang menuntut kita akan bergerak dari situasi yang sekarang ke situasi yang baru. Ya. Dan semua orang belum pernah ada di situ. Betul. Jadi kalau kebagian pekerjaan yang belum pernah dikerjain, ya memang Ya, itu. memang gitu. Karena pilihannya cuma itu. Betul. Nah Pak, nih terakhir, nih anak muda nih yang bilangnya. Pak mau bertanya gimana sih memotivasi diri ketika berada dalam performance yang tidak stabil dalam pekerjaan? Memotivasi diri. Oke, mungkin kembali kepada tujuan atau North Star atau career direction Anda, itu harus Anda ketahui dulu gitu kan. Sehingga ketika ada rippling, ketika ada gejolak, selama itu gejolaknya masih menuju ke tujuan yang sama, ya terusin aja. Oke. Gitu kan. Ya kalau berlayar kan nggak lautnya kan nggak senantiasa mulus gitu kan, ya ada ombak, tapi tujuan tetap ke sana.
ketika tujuannya udah melenceng, nah berhentilah, take a pause, pikirin gitu. Ini kayaknya udah salah direction. Oke. Gimana ya caranya gue balik ke direction itu? Ngobrol lagi dengan manajernya, Oke. ngobrol lagi dengan mentornya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu memang bukan proses yang one way sih. Proses ini proses yang beriterasi, ke sana dulu, balik lagi, sini dulu, balik lagi. Tapi selama menuju kepada direction yang memang Anda pikir Anda mau ke sana, ya nggak apa-apa. Ya. Oke, 2 poin nih, Mas Ahmad Agus Supriyono. Yang pertama, kita harus punya North Star. Iya. The point ya what we'll get at the future gitu. Jadi kita tuh ke depannya mau apa. Terus yang kedua adalah checkpoint, gitu ya Pak. Ya. So, iya kita punya tujuan akhir, tapi sebenarnya ketika dalam situasi yang terpuruk bergejolak tadi ya kita lihat kita di checkpoint yang kita targetin atau ternyata kita lagi melenceng. Ya. Sehingga kita akan balik kemudian berjalan. Ya. Oke, thank you Pak Patrick untuk waktunya. Teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Nggak berasa kita sudah selama 45 menit ya bersama Pak Patrick dan membahas mengenai active ownership. Teman-teman, tentunya active ownership dalam organisasi dimulai dari active ownership kepada diri sendiri, kemudian ownership terhadap proses kerja yang ada dalam pekerjaan teman-teman, dan tentunya pada akhirnya semua orang bahkan leader juga ownership terhadap tim dan pekerjaannya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadikan insight baik bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast Credo Talk lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Thank you.